Kaisar Naga Abadi Chapter 561 Bahasa Indonesia. 561 Mayat Naga Banjir. Dan EBSCP, layar cahaya muncul, menghalangi di depan penguasa kota Tandus dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Mayat halus yang kuat terus membombardir tirai tipis. Tirai tipis itu bergetar tetapi tidak pecah. Itu diblokir dengan kuat. Sialan, serang. Penjaga mayat tingkat raja tahap akhir meraung dan memerintahkan penjaga mayat lainnya untuk mengendalikan mayat yang dimurnikan untuk menyerang. Namun, formasi prasasti itu sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan. City Lord of Desolation City, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Apakah kamu akan bersembunyi di dalam dan menyaksikan anggota klanmu terbunuh? Petik 2. Seorang penjaga mayat tua muncul dan mencibir. Ah! Di sekitar mereka, terdengar teriakan terus-menerus dari keluarga Suan. Terkikik, penguasa kota dari kota Tandus mengatupkan giginya, matanya berkaca-kaca. Ah! Sial! Anggota keluarga Suan lainnya, seperti Suan Feng, yang telah memasuki formasi, menatap keluar dengan mata merah. Jangan bunuh orang-orang keluarga Suan itu dulu. Tangkap mereka dan bawa mereka ke sini untuk dibunuh. Perintah penjaga mayat tua itu. Tidak lama kemudian, anggota keluarga Suan terluka satu persatu dan dibawa ke sisi makam kuno yang terpencil. Tuan kota, selamatkan aku. Beberapa dari mereka yang lebih pemalu mulai memohon. Namun, kota kuno yang tandus itu mengepalkan tinjunya dan tidak mengatakan apapun. Konon begitu makam kuno yang terpencil itu dibuka, akan terjadi bencana besar. Membunuh. Penjaga mayat memberi perintah. Suara mendesing. Suara mendesing. Rantai besi itu seperti tombak panjang yang menembus udara, membunuh semua anggota keluarga Suan. Sial, sial. Suan Feng dan yang lainnya meraung. Namun, tidak lama kemudian, anggota keluarga Suan lainnya dibawa dan dibunuh di tempat. Tidak hanya anggota keluarga Suan, tetapi bahkan penguasa api istana dan yang lainnya pun geram. Buka formasi prasasti dan serahkan pedang berat baja rekondisi, dan kita bisa menyelamatkan nyawa mereka. Penjaga mayat itu mencibir. Jangan pernah memikirkannya. Penguasa kota kuno yang tandus meraung. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Baiklah, ayo lanjutkan. Kemudian, lebih banyak orang dari keluarga Suan dibawa masuk. Ayah, selamatkan aku. Teriakan nyaring datang dari seorang gadis cantik berusia 20-an. Tidak, teriak penguasa kota dari kota Tandus. Hahaha, jadi ini putrimu. Bagus. Tuan kota dari kota Tandus, saya ingin tahu pengalaman seperti apa yang membuat Anda melihat putri Anda dan para pahlawan sekte mayat surgawi saya bersenang-senang di depan umum. Saya sangat menantikannya. Kamu pergi. Saya akan menyerahkan tugas indah ini kepada Anda. Penjaga mayat tua itu menunjuk ke arah penjaga mayat parubaya berwajah pucat dan berkata. Terima kasih banyak, tetua. Penjaga mayat parubaya sangat gembira. Matanya memancarkan cahaya saat dia berjalan menuju wanita cantik itu. Jangan datang. Wajah wanita cantik itu dipenuhi keputusasaan. Sialan, istana Tuan Api meraung. Tidak, bunuh. Berlari. Suan Feng meraung dan hendak bergegas keluar, tetapi dia didorong kembali oleh penguasa kota Tandus. Ingat, jangan biarkan mereka memasuki makam kuno yang sunyi itu. Pertahankan tempat itu dengan formasi dan tunggu bala bantuan. Diam, teriak penguasa kota-kota Tandus pada Suan Feng. Kemudian, matanya menjadi dingin dan dia bergegas keluar dari formasi menuju Suan Min. Ayah, Suan Feng meraung. Hehe, kamu akhirnya mau keluar. Serang dan jatuhkan dia. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya, dan beberapa tingkatan raja tahap akhir mengendalikan mayat-mayat yang dimurnikan untuk menyerang penguasa kota dari kota Tandus. Membunuh. Seluruh tubuh penguasa kota kuno yang Tandus memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Pedang pertempuran di tangannya ditebas, dan penjaga mayat parubaya itu dipotong menjadi dua. Dengan gelombang pedang Ki, mayat Raja Bela Diri LV7 yang dimurnikan dipotong menjadi dua. Aura penguasa kota jauh lebih kuat dari sebelumnya. Teknik rahasia yang membakar esensi, Ki, dan roh, kamu mau mati. Petik 2. Penjaga mayat tua itu meraung. Pembakaran esensi, Ki,
dan semangat kota penguasa kota kehancuran adalah keterampilan rahasia keluarga Xuan. Kekuatan tempurnya akan meningkat drastis, tapi dia pasti tidak akan bisa bertahan selama 10 menit sebelum dia mati. Miner, ikuti ayah. Ayah akan membawamu keluar, kata penguasa kota tandus kepada wanita cantik itu. Dia memegang tangannya dan bergegas keluar. Hentikan dia, penjaga mayat tua itu meraung. Segera, para ahli penjaga mayat mulai bergerak. Ada 5 mayat halus, setara dengan ranah Raja Bela Diri LV9, dan mereka menyerang penguasa kota dari kota tandus. Enyah, penguasa kota kuno yang tandus memegang pedangnya dengan satu tangan dan auranya sangat mengejutkan. Dia menebas dengan pedangnya dan cahaya pedang yang mengejutkan meledak. Mayat iblis alam Raja Bela Diri LV9 dikirim terbang dan hampir terpotong menjadi 2. Keterampilan rahasia membakar esensi, ki, dan rohnya telah meningkatkan kekuatan tempur penguasa kota tandus. Dia sangat dekat dengan raja tingkat puncak. Pedangnya ki menyapu dan mengirim beberapa mayat halus di ranah Raja Bela Diri LV9 terbang. Bahkan ada 7 hingga 8 penjaga mayat di sisinya yang tersapu oleh pedang ki dan dibunuh. Dan EBSP, mati. Penguasa kota dari kota tandus membawa Xuan Min dan menyerbu keluar. Mundur, mari bekerja sama untuk mengendalikan mayat naga. Penjaga mayat tua itu meraung. Di langit, peti mati yang sangat besar terbang ke bawah. Peti mati ini panjangnya ratusan meter dan lebarnya lebih dari 50 meter. Kota itu runtuh. Penguasa kota yang tandus. Merusak. Mati. Master kota kuno yang tandus menebas dengan pedangnya, menyebabkan peti mati itu meledak. Namun, dari dalam peti mati, sebuah benda besar muncul. Panjangnya 100 meter dan ditutupi sisik. Ia memiliki 2 tanduk di kepalanya dan 4 cakar di bawah perutnya. Mayat naga banjir. Ini adalah mayat naga banjir. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Setidaknya 10 penjaga mayat terbang ke mayat naga banjir, dan mayat ki memenuhi udara. 10 penjaga mayat ini semuanya adalah penjaga mayat tingkat raja tahap akhir, dan mereka bersama-sama mengendalikan mayat naga banjir. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, mayat naga banjir mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Raungan itu membentuk badai besar yang menyerbu menuju kota penguasa kota tandus. Tidak baik, kamu, ekspresi tuan kota kuno yang tandus berubah drastis. Dia menebas dengan pedangnya, dan pedang ki yang mempesona membelah badai tersebut. Namun, dia juga mundur dengan panik. Tubuh naga banjir bergerak. Tubuhnya yang panjangnya 200 meter berlari menuju penguasa kota tandus dan mencakarnya. Kecepatannya secepat kilat. Penguasa kota kuno yang tandus meraung marah dan menebas dengan pedang yang mengejutkan. Namun, itu tidak ada gunanya. Pedang ki dibubarkan oleh cakar naga banjir. Cakar naga banjir menghantam tubuh penguasa kota kuno yang tandus itu dengan keras. Penguasa kota dari kota kuno yang terpencil itu terlempar seperti bola meriam, menabrak layar cahaya formasi prasasti besar di depan makam kuno yang terpencil itu. Darah segar muncrat dari mulutnya. Adapun Xuan Min, sudah jelas bahwa dia hancur berkeping-keping oleh serangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mati. Penguasa kota-kota tandus meraung. Dia tidak tahan. Ayah, Miner, Xuan Feng juga meraung. Dalam formasi prasasti, semua orang putus asa. Sekte mayat surgawi bahkan memiliki mayat naga banjir. Dari pertukaran tadi, mayat naga banjir terlalu kuat, dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Itu mungkin sangat dekat dengan tingkat samudra spiritual. Mungkinkah formasi prasasti ini menghalanginya? Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya dan mengumpulkan sedikit darah Xuan Min. Dia mencibir, saya memiliki darah keturunan keluarga Xuan. Yang saya butuhkan hanyalah pedang besi hitam yang berat. Lanjutkan menyerang. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya. Mengaum. Mayat naga banjir terus menyerang. Dan EBSP, penguasa kota kuno yang tandus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan ini, tetapi perbedaannya terlalu besar. Ia dipukuli hingga darah muncrat dan seluruh tulangnya patah. Dia berbaring di tanah, auranya melemah dengan cepat. Kembali, Xuan Feng meraung dan ingin segera keluar, tetapi dia dihentikan oleh penguasa kota dari kota tandus. Dan EBSP,
Penjaga mayat tua itu berjalan ke sisi penguasa kota dan menggunakan Zhen Yuan miliknya untuk mengambil cincin penyimpanan penguasa kota. Pada saat berikutnya, pedang besi hitam yang berat muncul di tangannya. Hahaha, aku punya 2 kunci. Sekarang, ayo serang formasi prasasti. Perintah penjaga mayat tua itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 562 Bahasa Indonesia. 562 Gerbang Surga yang Besar. Mayat naga banjir bergegas maju dan terus membombardir formasi prasasti. Prasasti itu bergetar hebat seperti gelombang air. Di dalam, banyak orang memperlihatkan ekspresi ketakutan. Ledakan, ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, formasi prasasti mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan dan meledak menjadi serangkaian ledakan. Kemudian, dengan guncangan hebat, formasi prasasti itu runtuh. Formasi prasasti telah rusak. Pada akhirnya tetap tidak ada gunanya. Penguasa kota dari kota tandus menghela nafas, dan kemudian, kekuatan hidupnya padam. Kumpulkan dan pertahankan. Istana Tuan Api meraung. Lebih dari 100 orang mundur ke sudut dan berkumpul, menatap orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi dengan hati-hati. Saat ini, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Sial, sial, apakah saya akan mati di sini hari ini? Guru Istana Guntur meraung dalam hatinya. Dia sangat tidak rela. Hehehe, penjaga mayat tua memimpin sekelompok ahli dan wewangian yang mendalam ke depan makam kuno yang sunyi. Mereka sekarang berada di lapangan luas di depan makam kuno yang terpencil. Makam kuno yang terpencil itu seperti istana yang megah. Tingginya 100 meter dan sangat besar. Kelilingi mereka terlebih dahulu. Belum terlambat untuk membunuh mereka setelah pintu makam kuno yang sunyi itu terbuka. Perintah penjaga mayat tua itu. Untuk berjaga-jaga, jika dia membunuh semua orang dari keluarga Xuan, tidak ada yang akan bertanya padanya apakah terjadi sesuatu saat dia membuka makam kuno yang sunyi itu. Dengan lambaian tangannya, aliran energi muncul dan melukai lengan Xuan Xiang. Aliran darah tertarik ke tangan penjaga mayat tua itu. Xuan Xiang berteriak sambil berkeringat dingin. Kalian, jaga tempat ini dan hentikan mereka. Kalian, ikuti aku untuk membuka makam kuno yang sunyi. Perintah penjaga mayat tua itu. Dia segera meninggalkan sekelompok ahli, termasuk mayat naga banjir. Penjaga mayat tua itu membawa beberapa ahli dan berjalan menuju makam kuno yang sunyi. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa sosok yang mengenakan jubah hitam penjaga mayat diam-diam muncul di belakang penjaga mayat. Orang ini, tentu saja, adalah Lu Ming. Dia membunuh seorang penjaga mayat, berganti pakaian menjadi jubah hitam penjaga mayat, dan masuk dari belakang tanpa diketahui oleh penjaga mayat lainnya. Sekarang, pertempuran di kota kuno yang terpencil pada dasarnya telah berakhir. Keluarga Xuan menderita kekalahan telak. Kebanyakan dari mereka sudah mati, dan hanya sedikit orang yang tersisa di alun-alun makam kuno yang terpencil. Hehe, gadis kecil, jujurlah. Setelah makam kuno yang sunyi berhasil dibuka, saya akan mengirim Anda ke jalan. Penjaga mayat kerajaan tingkat 7 meraih lengan Xuan Xiang dan mencibir. Lengan Xuan Xiang berdarah dan wajahnya pucat. Sekarang, mata Lu Ming berbinar. Beberapa ahli mengikuti penjaga mayat tua itu ke makam kuno yang sunyi. Para ahli yang tersisa mengendalikan mayat naga banjir dan menatap ke arah istana Tuan Api dan yang lainnya. Tidak ada ahli di sekitar Lu Ming. Raja yang telah menangkap aroma yang sangat harum adalah yang paling berkuasa. Bus, sosok Lu Ming melintas melewati beberapa penjaga mayat, lalu dia dengan berani melancarkan serangan jalur Gokudo. Kilau tombak berubah menjadi aliran cahaya, menembus kehampaan seperti meteor. Itu sangat cepat saat menghantam kepala penjaga mayat. Penjaga mayat tidak menyangka seseorang akan melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Sebelum dia sempat bereaksi, Lu Ming telah menembus kepalanya dan dia mati di tempat. Lu Ming muncul di samping wewangian yang dalam. Dia menarik napas dalam-dalam, menarik aroma yang dalam, dan melayang ke langit. Siapa ini? Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, penjaga mayat lainnya akhirnya bereaksi dan meraung. Rantai itu menembus Lu Ming. Tetaplah di sini. Penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 yang berdiri di atas kepala naga banjir meraung marah. Tubuhnya melintas dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa.
Bahkan sebelum Luming bisa menggunakan 9 langkah menginjak surga naga, penjaga mayat sudah mendekatinya. Gelombang besar ki mayat diledakkan ke arah Luming. Ledakan. Luming menusukkan tombaknya dengan sekuat tenaga dan bertabrakan dengan mayat ki. Namun, tubuhnya dikirim terbang kembali 1000 meter dan dia mengeluarkan seteguk darah. Luming. Itu Luming. Pada saat ini, penguasa Istana Petir, penguasa Istana Api, dan yang lainnya berseru tak percaya saat melihat kemunculan Luming. Mereka tidak menyangka akan melihat Luming di sini. Selain itu, kekuatan tempur Luming sangat kuat. Dengan serangan diam-diam, dia telah membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 dan memblokir serangan penjaga mayat kerajaan bela diri LV9. Meskipun penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 ini tidak menggunakan banyak kekuatannya dengan tergesa-gesa, itu masih cukup menakutkan. Karena penundaan ini, mayat-mayat halus bergegas dari segala arah, ingin mengepung Luming. Serangan jalur Gokudo. Luming bergegas ke arah di mana tidak ada ahlinya. Dengan serangan jalur Gokudo, dia mengirim lebih dari 10 mayat halus dan penjaga mayat terbang. Kamu ingin pergi? Tinggal. Penjaga mayat di alam Raja Bela Diri ke-55-9 bergerak dalam sekejap dan mengejar Luming. Lakukan, keluar dari pengepungan. Pada saat ini, penguasa Istana Api meraung. Mereka meletus dan ingin mengambil kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan. Kamu sedang mencari kematian. Seorang penjaga mayat di banjir naga berteriak. Mereka mengendalikan mayat naga banjir dan menyerang Istana Master Api dan yang lainnya. Namun, beberapa orang di punggung naga banjir telah pergi ke makam kuno yang sunyi, dan penjaga mayat alam Raja Bela Diri tingkat 9 telah mengejar Luming. Hanya tersisa 5 orang, dan sangat sulit bagi mereka untuk mengendalikan mayat naga banjir, menyebabkan pergerakannya menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Brengsek. Penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 hanya bisa berbalik dan terbang menuju mayat naga banjir untuk membantu mengendalikannya. Tanpa mengejar tingkat raja yang sukses secara fenomenal, Luming tidak dapat dihentikan. Dia mengirim lusinan mayat halus terbang. Tuan Luming, bagaimana kabar ayahku? Saat melihat Luming, mata Xuan Xiang berbinar dan dia bertanya dengan lemah. Kita akan membicarakannya nanti. Luming menyalurkan aliran inti penting untuk menghentikan pendarahan Xuan Xiang dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Luming hendak keluar dari pengepungan. Ledakan. Pada saat ini, ledakan dahsyat terdengar dari arah makam kuno yang terpencil. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, suara gemuruh yang keras terus terdengar. Seluruh kota kuno yang terpencil berguncang hebat. Saat berikutnya, seberkas cahaya terang melonjak dari sisi makam kuno yang sunyi ke langit, langsung ke awan. Siapa itu? Pada saat itu, sebuah pemandangan yang membuat semua orang tercengang muncul. Setelah pilar cahaya menyebar, sebuah pintu batu besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Pintu batu itu begitu besar hingga mencapai awan. Dari pintu batu, ada kekuatan surga yang sangat besar dan tak ada habisnya. Gerbang surga. Gerbang surga. Luming berseru kaget. Gerbang batu besar ini sangat mirip dengan gerbang surga yang ditemui Luming di perairan Sungai Seribu. Bahkan auranya pun hampir sama persis. Namun, gerbang batu di depannya sangatlah besar. Itu berkali-kali lebih besar dari gerbang langit yang pernah dilihatnya di kawasan Sungai Seribu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada gerbang surgawi yang begitu besar di sini? Dan EBSCP, Huhu. Pada saat ini, kekuatan tarik yang mengerikan muncul dari gerbang langit. Tidak bagus, aku akan tersedot. Luming terkejut. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terburu-buru lagi. Di gerbang langit, ada kekuatan hisap kuat yang bekerja padanya. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di kota kuno yang tandus itu sama. Mereka semua tertarik dengan kekuatan ini dan perlahan terbang menuju gerbang langit. Kaisar Naga Abadi Chapter 563 Bahasa Indonesia. 563 Dunia di dalam gerbang surga. Tidak baik, Master Istana Guntur, Master Istana Api, dan yang lainnya juga mencoba untuk bergegas keluar, tetapi tidak ada gunanya. Mereka tidak bisa keluar sama sekali. Mereka tertarik dengan gerbang langit dan perlahan terbang ke arahnya. Mengaum. Para ahli dari Sekte Mayat Surgawi mencoba mengendalikan mayat naga banjir agar terbang keluar,
tetapi itu sia-sia dan tidak efektif. Ia juga tertarik dengan gerbang langit. Kali ini, gerbang surga tidak hanya tidak mengeluarkan harta apapun, tetapi juga akan menyedotnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, kota kuno yang terpencil mulai berguncang hebat. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa kota kuno yang tandus itu sebenarnya telah meninggalkan tanah dan juga terbang menuju gerbang surgawi. Seluruh kota kuno yang terpencil akan disedot. Itu terlalu mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di pintu masuk makam kuno yang sunyi, penjaga mayat tua itu berteriak berulang kali. Mereka baru saja membuka pintu makam kuno yang sunyi, dan pemandangan ini telah muncul. Itu benar-benar berbeda dari rumor yang beredar. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya mereka berjuang, itu sia-sia. Mereka terus mendekati gerbang langit. Tiba-tiba, gaya gravitasi di gerbang langit meledak dengan hebat dan seketika meningkat puluhan kali lipat. Lu Ming merasakan kekuatan yang tak tertahankan menariknya menuju gerbang surga. Di sampingnya, keharuman yang dalam juga mengikuti. Semua orang, termasuk seluruh kota yang sunyi, terbang menuju gerbang surga dengan kecepatan tinggi. Bus, ketika Lu Ming terbang ke gerbang langit, dia merasa dunia berputar. Penglihatannya menjadi hitam dan dia tidak tahu apa-apa. Dia sepertinya hanyut dalam kegelapan tak berujung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming terbangun dan sinar matahari menembus matanya. Tidak baik, Lu Ming tiba-tiba bangun dan menyadari bahwa dia terbaring di hutan. Di mana tempat ini? Lu Ming buru-buru melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan aroma yang harum tidak ada di sisinya. Di sekelilingnya ada pohon-pohon kuno yang besar. Namun, pepohonan kuno di sekitarnya terlalu besar. Pohon-pohon berumur ribuan tahun yang pernah dilihatnya sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pohon-pohon di depannya. Di sini, pohon kuno manapun memiliki diameter lebih dari 10 meter. Mereka sangat besar dan melesat langsung ke langit, menutupi matahari. Tempat apa ini? Mungkinkah itu dunia di dalam gerbang surga? Lu Ming merenung. Betapa padatnya ki spiritual langit dan bumi. Lu Ming menyadari bahwa ki roh langit dan bumi di sini sangat kaya. Meskipun tidak sekaya kota Tianshuan, tidak jauh berbeda. Kita harus tahu bahwa kota Tianshuan dibangun di atas mata spiritual yang super besar. Aku tidak peduli lagi. Ayo cari Xuan Xiang dan yang lainnya. Lu Ming naik ke udara dan mengamati sekelilingnya. Sekilas, ada pepohonan kuno seperti ini di sekelilingnya, memanjang hingga ke ujung langit. Lu Ming secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Lu Ming bahkan belum terbang 100 mil ketika dia menjerit nyaring. Di atasnya, gelombang besar ki iblis menekan Lu Ming. Seekor burung besar menerkamnya. Burung yang besar sekali. Lu Ming mendongak dan terkejut. Lebar sayap burung besar itu setidaknya lebarnya 50 meter. Cakarnya yang besar, yang memancarkan kilau logam, mencengkeram Lu Ming. Lu Ming tidak berani gegabah. Tombak angin dan petir muncul dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang cakar burung raksasa itu. Dentang, suara benturan logam terdengar. Percikan terbang ke segala arah pada titik tumbukan antara angin Lightning Spear dan The Giant Claw. Lu Ming merasakan kekuatan seberat gunung melonjak ke arahnya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dengan cepat. Jari kaki Lu Ming menginjak dahan. Sebuah kekuatan besar diarahkan dari jari kakinya ke pohon besar di bawah. Bang! Pohon besar itu meledak, dan pecahan kayu beterbangan kemana-mana. Burung besar ini sangat kuat. Lu Ming dapat merasakan bahwa level burung itu hanya setara dengan Raja Bela Diri LV6 Puncak, tetapi kekuatan ledakannya tidak lebih lemah dari miliknya. Mungkinkah ini mutan dengan garis keturunan binatang dewa kuno atau binatang buas? Petik 2. Ekspresi Lu Ming berubah. Banyak binatang iblis yang memiliki garis keturunan binatang dewa kuno dan binatang buas. Mereka sangat kuat dan jauh lebih kuat dari binatang iblis pada level yang sama. Misalnya, naga banjir adalah contoh tipikalnya. Mereka memiliki garis keturunan naga sejati dan sangat kuat. Naga banjir acak manapun memiliki kekuatan Raja Bela Diri. Yang kuat bahkan lebih menakutkan. Burung raksasa itu tampak marah karena tidak berhasil membunuh Lu Ming dengan satu pukulan. Ia memekik dan mengepakkan sayapnya,
menyebabkan badai menyapu dan menerkam Luming lagi. Kamu sedang mencari kematian, serangan jalur Gokudo. Suara mendesing. Cahaya tombak menembus kehampaan dan menuju ke arah burung raksasa itu. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, darah berceceran di mana-mana. Tombak itu menembus salah satu kaki burung raksasa itu. Burung raksasa itu kesakitan dan memekik marah. Ia mengepakkan sayapnya dengan cepat dan terbang ke kejauhan. Ia sebenarnya telah lolos. Burung raksasa ini jelas merupakan mutan. Ini sangat kuat. Itu hanya di ranah Raja Bela Diri level 6, tapi hanya terluka ringan oleh serangan Gokudoku. Luming menghela nafas. Sebelumnya, tidak ada seorang pun di bawah level tingkat raja yang dapat menahan serangan jalur ekstrim Luming. Mereka semua tewas akibat serangan ini. Sedangkan burung raksasa ini hanya mengalami luka ringan. Saat Luming sedang merenung, pemandangan yang mengejutkan muncul. Suara mendesing. Dari hutan di bawah burung raksasa itu, dua tentakel yang sangat besar tiba-tiba terentang dan melilit burung raksasa itu. Burung raksasa itu menjerit ketakutan, tapi sia-sia. Ia ditarik ke bawah, dan saat berikutnya, tangisannya berhenti. Ini, monster macam apa ini? Luming tercengang. Mengaum. Sebelum Luming bisa tenang, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari jauh. Kemudian, Luming melihat titik hitam bergegas menuju mereka. Titik hitam itu membesar dengan cepat. Itu sebenarnya adalah kera raksasa yang sangat besar. Kera raksasa itu pasti tingginya lebih dari 200 meter, seperti gunung. Ledakan. Kera raksasa itu menginjak tanah, menyebabkan bumi berguncang dengan cara yang mengerikan. Gelombang udara bergulung ke segala arah, dan pepohonan kuno meledak satu demi satu, memercikkan pecahan kayu kemana-mana. Kera raksasa itu meraih dengan kedua tangannya dan mengeluarkan seekor gurita raksasa dari hutan. Jelas sekali gurita inilah yang telah membunuh burung raksasa itu. Dia meremas gurita itu sampai mati, lalu membuka mulutnya dan menggigit salah satu tentakelnya. Dia mengunyah beberapa kali dan menelannya. Mengaum. Kera raksasa itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan menginjak tanah, menyebabkan bumi bergemuruh. Tubuh kera raksasa itu melesat ke kejauhan seperti bola meriam, berubah menjadi titik hitam dan menghilang. Sarang, tempat apa ini? Luming menahan auranya dan bersembunyi di antara dahan pohon besar di kejauhan. Dia basah kuyup oleh keringat dingin. Kera raksasa sebelumnya itu terlalu kuat, dan sangat dekat dengan tingkat samudera spiritual. Dia bahkan telah mencapai alam roh laut. Dengan kekuatan seperti itu, dia sudah menjadi penguasa tertinggi di wilayah Tianshuan. Sepertinya aku harus bersikap low profile di tempat ini. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Luming mendarat di tanah dan menyembunyikan auranya. Dia memilih arah dan berlari dengan hati-hati. Terbang di angkasa, bukankah itu berarti mencari kematian? Jika mereka ditemukan oleh binatang iblis yang kuat, mereka bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Seperti yang diharapkan, ada banyak binatang iblis kuat yang hidup di negeri ini. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1000 mil, Luming bertemu dengan lebih dari selusin binatang iblis yang kuat. Tak satu pun dari mereka yang berpangkat di bawah Raja Bela Diri. Ada dua yang tidak lebih lemah dari kera raksasa sebelumnya. Itu, lubang kristal yang kuat. Tiba-tiba, Luming berhenti. Ada alam langit dan bumi yang kuat di depannya. Luming menyadari bahwa itu adalah lubang kristal yang memiliki makna mendalam. Kaisar Naga Abadi Chapter 564 Bahasa Indonesia. 564 Dalang di balik layar, krisis. Luming sangat gembira. Ia tidak menyangka akan menemukan kristal esoterik di tempat ini. Menilai dari niat dan auranya, itu seharusnya merupakan kristal makna mendalam tipe air. Luming tidak menggunakannya tapi dia bisa menukarnya. Tanpa berkata apa-apa, Luming mengambil pedang dan mulai menggali. Dengan budidaya Luming saat ini, kecepatan penggaliannya sangat cepat. Hanya dalam setengah jam, dia telah menggali lubang besar dan memperoleh 30 kristal makna mendalam tipe air. Tentu saja, semuanya kelas rendah. Tidak ada yang kelas menengah, tapi Luming sudah sangat puas. Itu hanyalah lubang kristal ultimasi. Senang rasanya memiliki 30 kristal ultimasi. Mungkinkah ini sebuah dimensi yang belum pernah dikunjungi siapapun sebelumnya, seperti dimensi iblis berskala.
Petik 2. Lu Ming menebak dalam hatinya. Lalu, Lu Ming terus bergerak maju. Tentu saja, kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Mereka takut mereka akan tamat jika mereka memasuki wilayah binatang iblis yang kuat. Namun, setelah beberapa ratus mil, Lu Ming berhenti lagi karena dia telah menemukan lubang kristal ultimat lainnya. Jaraknya hanya beberapa ratus mil dan ada lubang kristal pamungkas lainnya. Lu Ming agak terkejut. Terlebih lagi, lubang kristal ultimasi ini adalah kristal ultimasi tipe angin. Lu Ming ada gunanya. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan mulai menggali. Dan EBSCP, kali ini, dia telah menggali 29 kristal maksud angin. Setelah menyimpannya, Lu Ming terus bergerak maju. Lu Ming terkejut selama sisa perjalanan. Ada banyak kristal ultimaci di hutan ini. Dia berlari sekitar 10.000 mil dan menemukan total 9 lubang kristal. Ada angin, api, kilat, tanah, dan sebagainya. Ada total 7 atribut, dan dia telah memperoleh lebih dari 200 kristal maksud yang berbeda. Haha, ini adalah tanah suci. Berapa banyak kristal niat yang bisa kita gali jika kita membalikkan tempat ini? Petik 2. Mata Lu Ming bersinar. Namun, Lu Ming menemukan sebuah masalah. Tidak banyak tumbuhan spiritual di tempat ini. Dia sesekali melihat beberapa batang tanaman spiritual. Mereka semua berada di level 1 atau 2. Ramuan spiritual tingkat tinggi sepertinya telah dipetik. Ya, ada lubang kristal yang disengaja. Pada saat ini, Lu Ming menemukan lubang kristal pamungkas lainnya. Saat Lu Ming hendak menggali, dia merasakan bahaya yang kuat. Rambut di tubuhnya berdiri tegak. Ada bahaya. Tanpa pikir panjang, Lu Ming terbang ke langit dan mendarat di dahan pohon besar. Bang! Seberkas aura pedang melintas dan lubang pedang tak berdasar muncul di tempat Lu Ming berdiri. Kecil, reaksimu cukup cepat. Sambil mencibir, sosok lelaki tua muncul. Orang tua, itu kamu. Mata Lu Ming menjadi dingin. Orang tua ini adalah penguasa Istana Guntur. Apa yang salah? Aku terkejut melihatmu. Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu hari ini. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Master Istana Guntur. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Lu Ming mencibir. Hehe, Lu Ming, harus kuakui kamu memang sangat beruntung. Anda disergap oleh sekte mayat surgawi di sepanjang jalan. Semua orang mati, tapi kamu masih hidup. Saya pikir kamu sudah lama mati. Tuan Istana Guntur tertawa dingin. Apakah kamu yang memberitahu sekte mayat surgawi? Lu Ming bertanya. Benar, ini aku. Lu Ming tidak pernah menyangka bahwa penguasa Istana Guntur akan mengakuinya. Ledakan. Tubuh Lu Ming meledak dengan niat membunuh yang kuat. Suaranya sangat dingin ketika dia berkata, Pak Tua, aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Ketika dia menanyakan pertanyaan itu sebelumnya, itu hanyalah pertanyaan biasa dan menyelidik. Dia tidak menyangka bahwa orang itu benar-benar adalah Master Istana Guntur. Dia selalu berpikir bahwa keluarga Seng lah yang menyerang sekte mayat surgawi. Benar, ini aku. Akulah yang membocorkan informasimu ke sekte mayat surgawi. Lihat aku telah menemukan lusinan orang untuk dikuburkan bersamamu. Sayangnya, Anda tidak menghargainya. Namun, itu sama saja dengan menjatuhkanmu sekarang. Master Istana Guntur mencibir. Orang tua, aku akan membunuhmu. Niat membunuh Lu Ming melonjak. Demi membunuhnya, lelaki tua ini sebenarnya rela mengorbankan begitu banyak nyawa penjaga Dewa di Tian. Dia benar-benar gila. Bunuh aku. Dalam mimpimu. Mati. Teriak Master Istana Guntur, dan aura alam Raja Bela Diri LV9 miliknya meledak. Dengan lambaian tangannya, pedang guntur terbentuk di tangannya. Dandan, hancurkan. Lu Ming menepuk Dandan. Bus. Dandan terbang keluar dan menabrak Master Istana Guntur. Tanda tanya koma. Mata Master Istana Guntur melebar, dan sambaran petir setebal lengan melesat ke arah Dandan. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Ia melesat melewatinya dan terus menghantam wajah Tuan Istana Guntur. Ekspresi Master Istana Guntur sedikit berubah. Dia mundur dan menamparkan. Telapak tangan ini terlalu cepat, dan tidak bisa menghindarinya. Dia tertabrak dan terbang jauh. Apa gunanya metode yang tidak lazim? Mati. Tuan Istana Guntur berteriak dengan dingin. Lu Ming menghela nafas.
Tingkat budidaya istana Master Istana Guntur terlalu tinggi. Bahkan serangan mendadak pun tidak ada gunanya. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan menggunakan 9 langkah-langkah naga untuk melarikan diri. Saat ini, dia masih belum bisa menandingi Master Istana Guntur, jadi dia hanya bisa mundur dulu. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Master Istana Guntur berteriak dengan marah. Dia bergerak dan menembak ke arah Lu Ming seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak lebih lambat dari Lu Ming. Tanda tanya koma. Pedang petir menebas Lu Ming. Serangan naga sejati. Lu Ming menusukkan tombaknya dan naga sejati 3 warna terbang keluar, menerkam pedang petir. Puff! Pedang petir menembus naga perang 3 warna, menghancurkannya dalam sekejap. Pedang petir tidak berhenti dan terus menembak ke arah Lu Ming. Ekspresi Lu Ming sangat serius saat dia memblokir serangan itu dengan tombak panjangnya. Dentang. Dengan ledakan keras, tubuh Lu Ming terlempar seperti bola meriam. Dia jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Puff! Lu Ming batuk seteguk darah. Tubuhnya terluka. Jika bukan karena fakta bahwa Lu Ming telah memahami mentalitas Guntur dan mengembangkannya ke tahap akhir tingkat 1 yang lebih rendah, yang mengimbangi sebagian dari kekuatan petir, gerakan ini saja akan melukai Lu Ming dengan parah. LV9 Kerajaan Bela Diri Raja. Kamu memang kuat. Aku tidak bisa melawanmu sekarang. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming bergegas keluar dari kawah dan berlari ke depan dengan 9 langkah naga yang menapaki surga. Sudah kubilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara guru istana Guntur terdengar dingin saat dia mengejar Lu Ming. Konsep Guntur yang dipahami oleh guru istana Guntur terlalu cepat. Lu Ming tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ledakan. Lu Ming dan Master Istana Guntur saling bertukar pukulan. Kali ini lebih buruk lagi. Asap keluar dari tubuhnya dan dia hampir terbakar menjadi abu. Tubuhnya tampak terbelah. Lu Ming bergegas keluar dari lubang besar dan batuk banyak darah. Dia memandang Master Istana Guntur dengan tatapan mematikan. Lari? Kenapa kamu tidak lari? Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Hari ini, kamu akan mati. Penguasa Istana Guntur berjalan selangkah demi selangkah, tampak sangat dingin. Masih belum pasti siapa yang akan meninggal hari ini. Mata Lu Ming bersinar dengan sedikit kekejaman, dan kekuatan Guntur memancar dari sela-sela alisnya. Dia akan mengendalikan kuali petir dan melancarkan serangan fatal terhadap Master Istana Petir. Setelah menggunakan kuali petir, dia pasti akan jatuh ke dalam kondisi lemah. Tempat ini bisa dikatakan sangat berbahaya, tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Bus! Dandan terbang kembali dan bersinar di samping Lu Ming. Penguasa Istana Guntur mengerutkan kening. Entah kenapa, dia merasakan aura berbahaya dari Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 565 Bahasa Indonesia. 565 Kekuatan Urat Kristal Upanishad. Apa yang sedang terjadi? Kecil ini hanyalah Raja Bela Diri LV4. Tidak peduli betapa berbakatnya dia tidak bisa menjadi ancaman bagiku. Bagaimana dia bisa membuatku merasa terancam? Mungkinkah dia memiliki semacam harta karun? Pikiran Master Istana Guntur berubah dengan cepat, dan matanya menjadi waspada. Kecil ini harus dibunuh hari ini. Bakatnya terlalu luar biasa. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir akulah yang akan mati saat kita bertemu lagi nanti. Mata Tuan Istana Guntur menjadi dingin, dan dia hendak bergerak. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, 2 suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar, dan bumi bergetar hebat. Tekanan seperti lautan tiba-tiba menekan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Master Istana Guntur berubah drastis. Tidak baik. Hati Lu Ming bergetar. Ledakan. Tiba-tiba, debu dan angin memenuhi udara. 2 makhluk besar muncul tidak jauh dari sana dan berada di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Itu adalah seekor harimau hitam besar. Tingginya pasti lebih dari 100 meter dan panjang 300 hingga 400 meter. Itu seperti sebuah gunung kecil. Ia bertarung dengan kera raksasa yang terlihat sangat mirip dengan yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Itu sangat tinggi. Kedua binatang raksasa itu bertarung dengan liar, berguling-guling saat mereka berguling menuju Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Ekspresi Master Istana Guntur berubah drastis, dan dia berbalik untuk berlari.
Lu Ming juga sama. Mereka baru saja berlari 1000 meter ketika tempat mereka bertarung dihancurkan oleh dua binatang raksasa. Pohon-pohon kuno tumbang, dan tempat itu berantakan. Angin kencang menyapu dan hampir menghempaskan Lu Ming. Lu Ming melemparkan konsep angin dan berlari dengan bantuan kekuatan angin kencang. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Penguasa Istana Guntur tidak peduli untuk membunuh Lu Ming sekarang. Melarikan diri lebih penting. Kedua binatang raksasa itu terlalu menakutkan. Master Istana Guntur yakin jika dia terkena telapak tangan, dia pasti akan mati. Keduanya lari menyelamatkan nyawa mereka. Mengaum. Aduh. Pertarungan antara dua binatang raksasa itu mengejutkan binatang iblis lainnya dan mereka juga lari menyelamatkan nyawa mereka. Hutan pegunungan berada dalam kekacauan. Bang bang bang. Seekor mamut berbulu setinggi puluhan meter berlari melewati Lu Ming dan hampir menginjaknya hingga rata. Mamut berbulu ini pastinya memiliki kekuatan seperti raja tingkat puncak. Ini adalah kesempatan bagus. 9 naga menggunakan langkah 9 naga yang menginjak surga, dan dalam sekejap, mereka meraih bulu panjang di ekor mamut dan naik ke bulu panjang di dalam ekor untuk bersembunyi. Bulu panjang di ekor mamut itu panjangnya 7-8 meter. Lu Ming tidak terlihat sama sekali saat dia bersembunyi di dalam. Kedua binatang raksasa itu terus bertarung, berguling-guling, tanpa arah yang pasti. Tidak lama kemudian, Lu Ming mendengar auman itu semakin menjauh dari mamut. Di kejauhan, mata Master Istana Guntur menyapu seluruh area, dan dia sangat muram. Kecil itu kabur lagi. Tuan Istana Guntur mendengus dingin, lalu pergi dengan hati-hati. Lu Ming tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia memperkirakan bahwa dia telah berlari setidaknya puluhan ribu mil. Saat ini, kecepatan mamut melambat. Lu Ming menahan auranya dan turun dari ekor mamut panjang itu. Mungkinkah kita hampir keluar dari hutan? Lu Ming menyadari bahwa pepohonan di sekitarnya jauh lebih kecil dan tidak sebesar pohon sebelumnya. Lu Ming mengikuti satu arah dan maju sejauh ribuan mil. Ia menyadari bahwa mereka memang telah meninggalkan hutan. Di depan mereka ada puncak gunung dan barisan pegunungan. Hutan pegunungan sebelumnya relatif datar, dan hampir tidak ada gunung. Namun, yang ada hanyalah puncak gunung di depan. Tempat apa ini? Selain binatang iblis, tidak ada satu orang pun di sini. Saya juga tidak melihat ras lain. Lu Ming mengerutkan kening. Dia kemudian menarik kembali auranya dan berlari menuju pegunungan. Untungnya, Lu Ming tidak bertemu dengan binatang iblis yang kuat di pegunungan ini. Kalaupun ada, mereka agak lemah. Mungkinkah semua binatang iblis yang kuat ada di hutan itu? Lu Ming sedikit santai. Dia kemudian terbang tinggi ke langit dan mempercepat. Tunggu, apa itu? Tiba-tiba, Lu Ming berhenti dan terbang kembali, mendarat di puncak gunung kecil. Ini adalah urat kristal kekuatan Upanishad. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa puncak gunung itu memancarkan aura yang kuat. Apalagi itu adalah konsep aura angin. Ini sebenarnya adalah tambang kristal tipe angin. Lu Ming sangat gembira. Setidaknya akan ada beberapa ratus keping kristal niat di urat kristal niat, dan bahkan mungkin ada kristal niat kelas menengah. Yang paling penting, itu adalah kristal esoterik tipe angin. Dengan kristal ini, konsep angin Lu Ming akan meningkat pesat. Penggalian. Lu Ming mulai menggali dengan gila-gilaan. 3 jam kemudian, seluruh puncak gunung kecil telah digali oleh Lu Ming. Panennya kaya. Ada total 330 kristal maksud atribut angin tingkat rendah. Yang paling penting, ada 2 kristal maksud atribut angin kelas menengah. Sebanyak 2 kristal maksud atribut angin kelas menengah. Haha, aku kaya. Lu Ming ingin tertawa terbahak-bahak. Tempat ini penuh dengan harta karun. Terus mencari. Lihat apakah ada urat kristal Upanishad kekuatan lainnya. Lu Ming mulai mencari-cari dengan panik. Memang benar, tidak ada binatang iblis yang lebih kuat di tanah ini. Lu Ming meningkatkan kecepatannya. Segera, dia menemukan tambang kristal kecil yang memiliki makna mendalam yang jaraknya puluhan ribu mil. Haha, itu urat kristal niat lainnya. Sebelumnya, di hutan itu adalah lubang kristal yang kuat. Sekarang, itu adalah urat kristal yang kuat. Kami kaya, kami kaya. Lu Ming sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia awalnya sedikit tertekan karena memasuki tempat yang tidak bisa dijelaskan ini. Namun,
Semua depresinya hilang saat ini. Vena kristal esoterik ini adalah vena kristal esoterik dengan atribut emas. Pada akhirnya, Lu Ming telah menggali lebih dari 400 kristal esoterik atribut emas dan 2 kristal esoterik atribut emas kelas menengah. Melanjutkan, Lu Ming tidak bisa berhenti sama sekali. Setengah jam kemudian, Lu Ming berhenti di puncak gunung dan sedikit mengernyit. Gunung di bawahnya telah sepenuhnya digali. Dari aura alam niat samar yang meresap di udara, itu pasti tambang kristal Upanishad berkekuatan kecil. Tapi itu ditemukan oleh orang lain. Aku ingin tahu apakah mereka berasal dari sekte mayat surgawi. Kali ini, mayoritas orang yang masuk berasal dari sekte mayat surgawi. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Sosok Lu Ming bergerak dan dia meninggalkan tempat itu. 1 jam kemudian, dia berhenti di depan puncak gunung dan memperlihatkan ekspresi ekstasi. Gunung ini diliputi oleh kekuatan petir dari petir yang kuat, dan itu adalah tambang kristal tipe petir. Kebetulan Lu Ming menggunakan kristal esoteris tipe guntur. Bus, Lu Ming mulai menggali. Haha, kami sangat beruntung. Lapisan kristal Upanishad kekuatan lain. Kita akan menjadi kaya kali ini. Lu Ming belum menggali 2 kali ketika suara dingin dan kering terdengar. 2 peti mati terbang, dan 6 sosok keluar darinya. 2 penjaga mayat dan 6 mayat halus. Tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Tingkatan Raja tahap akhir. Semuanya adalah tingkatan Raja tahap akhir. Ekspresi Lu Ming berubah. Kali ini, sekte mayat surgawi telah mengirim sekitar selusin tingkatan Raja dari tingkat atas ke tempat ini. Tanpa diduga, Lu Ming bertemu dengan 2 dari mereka. Berat, kamu dari keluarga Xuan, dan kamu juga dari Ditian Divine Guard. Sungguh malang nasibmu karena bertemu dengan kami. Serahkan cincin penyimpananmu dengan patuh, dan kami akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Salah satu penjaga mayat mencibir. Kaisar Naga Abadi Chapter 566 Bahasa Indonesia. 566 Terobosan Gila. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan dapatkan sendiri. Lu Ming berkata dengan dingin. Berat, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Seorang penjaga mayat berteriak dengan dingin. Kemudian, mayat halus menerkam Lu Ming. Dan EBSP, suara mendesing. Suara mendesing. 7 hingga 8 rantai besi menyapu Lu Ming seperti ular berbisa. Tombak panjang Lu Ming tersapu dan bertabrakan dengan rantai besi. Tubuhnya dikirim terbang mundur. Ini tidak akan berhasil. Meskipun kedua penjaga mayat ini sama-sama berada di ranah Raja Bela Diri LV7, mereka masih berada di tingkat Raja di tingkat atas. Aku belum menjadi lawan mereka. Saya hanya bisa mundur dulu. Tidak peduli betapa enggannya dia, lemak daging di mulutnya akan segera hilang. Dia tidak punya pilihan, kekuatannya lebih rendah dari yang lain. Lu Ming berbalik dan melemparkan 9 langkah-langkah surgawi naga. Dalam beberapa kilatan, dia sudah jauh. Kedua penjaga mayat itu agak linglung, tidak bisa mengejar sama sekali. Anak ini cukup cepat. Seorang penjaga mayat agak enggan. Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Mari kita gali kristal tujuannya terlebih dahulu. Tempat ini benar-benar merupakan tempat harta karun yang tiada taranya. Saya belum pernah mendengar tempat seperti ini sebelumnya. Jika kita bisa mengeluarkan kristal niat ini kali ini, kita akan kaya. Mata penjaga mayat lainnya berbinar. Dia segera mengendalikan mayat yang dimurnikan itu dan mulai menggali. Lu Ming terbang ribuan mil dan berhenti di tempat tersembunyi. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Jika tidak, saya tidak akan cocok untuk tingkatan Raja tahap akhir ini. Hanya dengan meningkatkan kekuatan kita dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Sekte Mayat Langit, Tuan Istana Guntur, tunggu saja. Dengan satu pemikiran, Lu Ming memasuki kuil tertinggi. Dengan lambaian tangannya, tumpukan kristal maksud atribut angin muncul di sampingnya. Sekarang, selama kristal esoterik atribut angin ditingkatkan ke tingkat 1 yang lebih rendah, budidaya Lu Ming dapat terus meningkat dengan cepat. Lu Ming mengulurkan tangannya dan kristal esoterik tipe angin kelas menengah muncul di tangannya. Lu Ming harus memulai dengan kristal makna mendalam tingkat menengah. Menempatkan pohon kuno pemahaman jalan di sisinya, Lu Ming memasuki kondisi kehampaan. Kemudian,
dia mengepalkan kristal maksudnya. Bang! Kristal magna mendalam tingkat menengah elemen angin hancur. Untaian alam niat yang sangat kuat muncul dan mengelilingi Luming. Luming menutup matanya dan mulai memahaminya. Efek dari kristal niat tingkat menengah sangat mencengangkan. 2 hari kemudian, Luming telah menembus konsep angin ke tingkat 1 yang lebih rendah. Namun, efek kristal esoterik masih ada. Luming terus berkultivasi. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Mentalitas anginnya telah mencapai tahap tengah dari tingkat 1 tingkat yang lebih rendah. Efek dari benang sutra makna mendalam tingkat menengah akhirnya menghilang. Kemudian, Luming mengeluarkan kristal makna mendalam tingkat rendah dan terus memahaminya. Efek pemahaman di kuil tertinggi sedikit lebih buruk daripada di kota Tianxuan. Setelah setengah bulan, dia telah menggunakan ke-300 kristal makna mendalam tipe angin. Konsep anginnya baru saja menembus ke puncak level 1 tingkat yang lebih rendah. Hanya selangkah lagi dari kelas atas level 1, yang setara dengan konsep api. Luming membuka matanya dan menghirup udara keruh. Sekarang, mentalitas angin dan api saya hanya selangkah lagi dari tingkat 1 tingkat atas, dan mentalitas guntur saya telah mencapai tahap akhir dari tingkat 1 tingkat bawah. Ini tidak akan mempengaruhi kultivasi saya lagi. Saya akan mulai meningkatkan kultivasi saya. Mata Luming berbinar. Dengan lambaian tangannya, 50.000 kristal roh kelas atas muncul dan meledak. Garis keturunan 9 naga melahapnya dan menyempurnakannya menjadi esensi vital. Ketiga konsep tersebut hampir mencapai keseimbangan. Benar saja, tidak ada perlawanan lagi. Tingkat kultivasi Luming mulai meningkat pesat. Namun, setelah mencapai alam Raja Bela Diri tingkat 4, jumlah kristal spiritual yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasi seseorang sangatlah mengerikan. Dari tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55-4 hingga tahap tengah, dibutuhkan 200.000 kristal spiritual, yang merupakan jumlah yang mengerikan. Level kecil akan berharga 200.000. Setelah menyempurnakan 600.000 keping kristal roh kelas atas, budidaya Luming telah menembus ke puncak alam Raja Bela Diri Dao tingkat keempat. Kemudian, dia memurnikan 500.000 keping kristal spiritual kelas atas lainnya. Tingkat kultivasi Luming telah menembus tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat 5. Setelah memurnikan 1,1 juta keping kristal roh kelas atas, tingkat budidaya Luming hanya meningkat 1 tingkat. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu membelinya. Namun, ekspresi Luming tenang. Dia terus mengeluarkan kristal roh kelas atas dan mulai melahap serta memurnikannya. Alam Raja Bela Diri tingkat kelima membutuhkan lebih banyak kristal roh kelas atas. Luming telah menyempurnakan 900.000 di antaranya sebelum dia mencapai puncak alam Raja Bela Diri tingkat kelima. Kemudian, dia menyempurnakan 80 lagi dan menerobos ke tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat 6. Namun, Luming tidak berhenti di situ. Dia memurnikan 1,5 juta keping kristal roh kelas atas lainnya dan mengolahnya hingga puncak alam Raja Bela Diri tingkat 6. Dia telah mencapai batasnya di sini karena dia tidak dapat menembus alam langit dan bumi, sehingga budidayanya tidak mungkin dapat ditembus. Secara total, dia telah memurnikan 4,3 juta kristal spiritual tertinggi dalam 7 hari. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Dia telah memurnikan 4,3 juta kristal spiritual tertinggi dalam 7 hari dan budidayanya telah menembus beberapa tingkatan. Dia bukan manusia. Tentu saja, ini juga berkat kemajuan 9 garis keturunan naga ke tingkat ke-7 tingkat raja, yang sangat meningkatkan kekuatan melahap dan memurnikan. Jika itu terjadi di masa lalu, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Puncak Kerajaan Bela Diri LV6. Yuan aslinya terlalu kuat. Luming merasa bahwa saat dia membuka mulutnya, yang dia keluarkan hanyalah inti yang penting. Seberapa kuat kekuatan tempurku saat ini? Mata Luming berbinar. Ketika 3 jenis alam niat langit dan bumi mencapai keberhasilan kecil tingkat pertama, kekuatan dari 3 jenis fusi pasti sebanding dengan penyelesaian alam niat tunggal tingkat pertama. Selain itu, budidayanya sekarang berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 6. Luming tidak tahu seberapa kuat dia. Bagaimanapun, membunuh prajurit kerajaan LV7 King akan menjadi hal yang mudah.
Sebaiknya aku mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga sekali lagi dan meningkatkan kekuatanku hingga batasnya sebelum keluar. Lu Ming merenung. Di tempat ini, Lu Ming mendapat keuntungan besar. Dia bisa dengan cepat mengubah kristal niat menjadi kekuatan. Bagi yang lain, tidak peduli berapa banyak kristal esoterik yang mereka miliki, mereka tidak dapat menggunakannya secepat Lu Ming. Selain itu, bahkan jika konsep mereka telah meningkat, budidaya mereka tidak akan meningkat secepat Lu Ming karena kecepatan pemurnian kristal mereka jauh lebih lambat daripada kecepatannya. Oleh karena itu, Lu Ming tidak takut budidaya orang lain juga akan meningkat pesat. Lu Ming berencana untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal dan kemudian pergi menggali kristal makna yang dalam. Dia akan membunuh orang-orang dari sekte mayat surgawi dan mengambil kristal makna mendalam mereka. Di bawah pohon kuno pemahaman jalan, kecepatan memahami teknik bela diri juga 10 kali lebih cepat dari biasanya. Hanya dalam waktu setengah bulan, Lu Ming telah mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga ke tahap keempat. Kemampuan Lu Ming telah meningkat 1 tingkat lagi. Ayo pergi. Saatnya memetik hasilnya. Dengan satu pikiran, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dalam sekejap. Lu Ming tidak mengontrol kecepatannya sama sekali. Dia terbang dengan liar di langit. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh perjalanan lebih dari 100.000 mil. Sepanjang jalan, Lu Ming melihat 5 hingga 6 urat kristal esoterik yang telah ditambang. Lu Ming tidak berhenti di area ini. Dia terbang lebih jauh. 5 jam kemudian, Lu Ming akhirnya bertemu dengan sebuah sosok. Cepatlah, cepatlah. Kami akan menyelesaikan penggalian urat kristal ini dan mencari yang berikutnya. Tidak jauh di depan, terdengar teriakan. Ada sekitar 30 penjaga mayat yang mengendalikan mayat-mayat halus dan menggali urat kristal Upanisad yang kuat. Kali ini, sekte mayat surgawi telah mengirimkan banyak orang. Jumlahnya hampir 1000, dan 30 di antaranya hanyalah sebagian kecil. Bus, Lu Ming muncul di langit di atas tambang kristal esoterik dengan senyuman dingin di wajahnya. Kebetulan sekali, pemimpin dari kelompok penjaga mayat ini adalah 2 penjaga mayat kerajaan bela diri tingkat 7 yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 567 Bahasa Indonesia. 567 Sapu, Panen Besar. Kemunculan Lu Ming membuat khawatir para penjaga mayat. Siapa ini? Berat. Jadi itu kamu. Anda masih berani tampil. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming. Beberapa teriakan dingin terdengar. 2 penjaga mayat kerajaan bela diri tingkat ke-7 langsung mengenali Lu Ming. Bus. Udara terkoyak saat 2 mayat raja bela diri LV7 yang dimurnikan menghalangi jalan mundur Lu Ming. Kali ini, mereka telah memetik pelajarannya. Mereka memblokir jalan pada awalnya, takut Lu Ming akan melarikan diri lagi. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal selama periode waktu ini. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Sejauh yang dia tahu, orang-orang dari sekte mayat surgawi jarang mengembangkan 9 mentalitas umum. Apa yang paling banyak dikembangkan oleh sekte mayat surgawi adalah jenis mentalisme khusus yang disebut mentalisme kematian. Oleh karena itu, orang-orang dari sekte mayat surgawi pasti tidak akan menggunakan semua kristal ultimat yang telah mereka gali. Kebanyakan dari mereka disimpan di ring penyimpanan, menunggu untuk ditukar dengan sumber daya. Hehe, lumayanlah nak. Sayangnya, Anda hanya bisa merasa iri. Membunuh. Penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 mencibir dan tiba-tiba berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 di belakang Lu Ming segera menyerangnya. Di depannya, penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 lainnya sedang mengendalikan 2 mayat halus untuk mengepung Lu Ming. Kali ini, kaulah yang akan mati. Dan EBSP, angin tombak petir muncul di tangannya, dan dia menyapunya. Bulan purnama muncul di langit. Bang, 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 bang. Cahaya tombak secara akurat mengenai 4 mayat raja bela diri LV7 yang dimurnikan. Seperti 4 bola meriam, 4 mayat halus itu dikirim terbang sejauh 10.000 meter dan menabrak beberapa gunung. Dengan serangkaian suara gemuruh, debu memenuhi udara, dan beberapa gunung besar runtuh, membuat kerikil beterbangan. Ekspresi semua penjaga mayat berubah drastis,
terutama dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV7. Mereka tidak dapat lagi merasakan 4 mayat yang dimurnikan, yang berarti bahwa 4 mayat yang dimurnikan telah dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Mayat yang dimurnikan memiliki kulit tembaga dan tulang besi. Ini tahan terhadap pedang dan tombak, terutama mayat Raja Bela Diri LV7 yang dimurnikan. Bahkan ahli bela diri Raja LV8 tidak bisa menghancurkannya dengan mudah. Dan Lu Ming telah menghancurkan 4 mayat Raja Bela Diri LV7 yang dimurnikan dengan satu tembakan. Wajah kedua penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 menjadi pucat. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 dengan liar terbang ke kejauhan. Sudah terlambat bagimu untuk pergi. Lu Ming maju selangkah dan muncul di belakang dua penjaga mayat. Tombak panjangnya menghantam mereka berdua dengan kekuatan Gunung Tai. Cahaya tombak besar yang panjangnya ribuan meter menimpa kedua penjaga mayat. Kedua penjaga mayat itu meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan tempur penjaga mayat pada awalnya lemah. Bagaimana hal itu bisa menghentikan Lu Ming? Ledakan, cahaya tombaknya hancur, dan dua penjaga mayat Raja Bela Diri LV7 dihancurkan menjadi pasta daging. Ah! Lari! Ketika penjaga mayat lainnya melihat pemandangan ini, mereka ketakutan dan berpencar ke segala arah. Melahap, mengaum, garis keturunan 9 naga terbang keluar dan mengeluarkan raungan panjang. Kekuatan melahap yang mengerikan keluar dari mulutnya dan menutupi para penjaga mayat. Ah! Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa lari lagi? Esensi darahku akan terbang keluar, tolong. Satu persatu penjaga mayat berteriak ketakutan. Tapi di saat berikutnya, suara mendesing, tetesan esensi darah langsung dimakan dari tubuh penjaga mayat itu, terbang ke mulut 9 garis keturunan naga. Setelah esensi darahnya habis, kekuatan hidupnya juga akan hilang. Lebih dari 30 penjaga mayat semuanya jatuh dan mendarat di tanah. Garis keturunan dari 9 naga menelan esensi darah dari dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV7. Dengan lambaian tangannya, esensi klasik Lu Ming membentuk benang tipis dan melepaskan semua cincin penyimpanan penjaga mayat. Ayo pergi. Kami akan mencari tempat untuk menyaring esensi darah dan kemudian menghitungnya. Lu Ming pindah dan meninggalkan tempat itu. Puluhan ribu mil jauhnya, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai memurnikan esensi darah. Kali ini, Lu Ming menggunakan seluruh kekuatan esensi darahnya untuk meningkatkan meridian darah keduanya. Esensi darah dari dua tingkatan Raja Bela Diri Raja LV7 dan lebih dari 30 penjaga mayat lainnya sangat kaya. Tidak lama kemudian, garis keturunan kedua sedikit bergetar, dan cakra perak ketujuh muncul. Garis keturunan peringkat ketujuh tingkat Raja. Esensi darah Raja tahap akhir memang luar biasa. Bus! Garis keturunan kedua sedikit bergetar, dan kabut yang menyelimuti tablet batu itu tampak menjadi lebih terang. Di atas loh batu, ada sebuah kata besar dan buram yang muncul dan menghilang. Lu Ming melebarkan matanya dan mengamati dengan cermat. Menekan. Di bagian atas loh batu, sepertinya ada kata, menekan. Kota. Mungkinkah prasasti ini disebut prasasti penekan? Lu Ming sangat penasaran. Sayangnya, dia hanya bisa melihat kata ini secara samar-samar. Lu Ming tidak dapat melihat kata-kata lainnya. Cepat atau lambat, semuanya akan muncul. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian, dia mengeluarkan cincin penyimpanan penjaga mayat dan mulai menghitungnya. Ada total 33 cincin penyimpanan. Lu Ming pertama kali memeriksa cincin penyimpanan penjaga mayat kerajaan bela diri LV7. Dia sangat gembira saat melihatnya. Ada tumpukan kristal niat di cincin penyimpanan. Jumlahnya terlalu banyak. Setiap tumpukan bernilai setidaknya 500 yuan. Tidak hanya terdapat 9 kristal tujuan yang umum terlihat, tetapi ada juga beberapa kristal tujuan khusus. Misalnya, kristal maksud bintang dan kristal maksud mengamuk. Dan EBSCP, ada total 13 kristal niat. Dan EBSCP, tentu saja, jumlah kristal tujuan khusus jauh lebih kecil, tetapi masih ada lebih dari 100. Ada beberapa kotak logam di samping kristal yang memiliki makna mendalam. Lu Ming membukanya dan menyadari bahwa itu semua adalah kristal makna mendalam tingkat menengah. Ada total 30 keping kristal makna mendalam tingkat menengah.
Lu Ming hampir ngiler. Wow, tempat ini benar-benar merupakan tanah harta karun yang tiada taranya. Mata Lu Ming memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Dia kemudian memeriksa cincin penyimpanan lainnya. Tidak ada keraguan bahwa dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV7 memiliki jumlah kristal niat paling banyak, tetapi 30 penjaga mayat lainnya yang dijumlahkan juga memiliki banyak kristal. Pada akhirnya, Lu Ming menemukan bahwa dia memiliki sekitar 20.000 keping berbagai kristal. Ya, lebih dari 20.000 kristal niat dan 108 kristal niat tingkat menengah. Saya kaya, saya sangat kaya. Jika dia membawa kristal pamungkas ini ke kota Tianxuan, seluruh kota mungkin akan terguncang. Selain kristal esoterik, Lu Ming tidak menghitung sisanya. Dia tidak mau repot-repot melakukannya sekarang. Dia akan menghitungnya secara perlahan ketika dia punya waktu nanti. Masih lebih cepat untuk membunuh penjaga mayat sekte mayat langit ini untuk mendapatkan kristal niat. Jika saya menggalinya sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Petik 2. Lu Ming memutuskan untuk keluar dan berburu penjaga mayat untuk mendapatkan kristal niat. Tidak lama kemudian, Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai mencari di area tersebut. Sayangnya, dalam radius lebih dari 100.000 mil, dia hanya bertemu dengan tim kecil yang terdiri dari selusin penjaga mayat. Tingkat kultivasi tertinggi hanya berada di alam raja bela diri tingkat kelima, dan mereka dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Dan EBSP, tim kecil ini hanya memiliki lebih dari 1.000 kristal niat. Sepertinya aku harus mencari lebih jauh. Lu Ming terus terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Kaisar Naga Abadi Chapter 568 Bahasa Indonesia. 568 Kuali Petir Terkutuk. Ledakan, ledakan, koma. Setengah hari kemudian, serangkaian suara gemuruh terdengar di langit di atas puncak gunung yang jaraknya ratusan ribu mil. Beberapa tokoh terlibat dalam pertempuran sengit. Serangan jalur Gokudo. Puci. Tombak Lu Ming menembus celah di antara alis penjaga mayat paruh baya dan dia mati dengan enggan. Sepertinya aku tidak akan kesulitan membunuh penjaga mayat di puncak alam Raja Bela Diri LV8 dengan serangan ekstrimku. Namun, penjaga mayat lebih lemah dari seniman bela diri biasa. Kekuatan tempurku masih belum sebanding dengan seorang raja di tingkat atas ranah Raja Bela Diri LV9. Lu Ming menyimpan tombak panjangnya dan merenung. Di bawah, ada puluhan mayat, semuanya adalah penjaga mayat. Belum lama ini, Lu Ming datang ke sini dan bertemu dengan penjaga mayat ini, dan pertempuran besar telah dimulai. Pemimpin penjaga mayat ini adalah Raja Bela Diri LV8 Puncak. Lu Ming harus menggunakan seluruh kekuatan tempurnya untuk membunuh mereka semua. Esensi klasiknya menyapu dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan. Lu Ming menemukan tempat dan mulai menghitung. Panennya kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia memiliki total hampir 30.000 kristal niat. Gila, ini terlalu gila. Bahkan dengan ketenangan Lu Ming, dia tidak bisa menahan gemetar. Kristal niat bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan harga. Jika mereka disingkirkan, banyak orang akan memperjuangkannya. Saat ini, haruskah aku berkultivasi terlebih dahulu? Atau haruskah aku pergi dan memburu penjaga mayat sekte mayat surgawi terlebih dahulu? Lu Ming merenung. Sebaiknya saya berkultivasi terlebih dahulu. Dari kelihatannya, saya tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Saya mungkin juga bergegas ke tingkat akhir raja sekaligus. Dengan begitu, aku tidak perlu takut pada siapapun di tempat ini selain monster raksasa itu. Lu Ming mengambil keputusan dan kemudian mengeluarkan sepotong kristal dalam guntur. Dia berencana untuk memahami konsep guntur terlebih dahulu. Bagaimanapun, konsep Thundernya tertinggal dari dua konsep lainnya. Dan EBSP, dia berencana untuk pertama-tama menggunakan kristal tujuan petir tingkat rendah untuk meningkatkan niat petirnya ke puncak kesuksesan kecil tingkat 1, kemudian menggunakan kristal tujuan petir tingkat menengah untuk menerobos ke kesuksesan besar tingkat 1. Bang! Lu Ming menghancurkan kristal dalam guntur, menutup matanya, dan mulai memahaminya. Namun, Lu Ming membuka matanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Apa yang sedang terjadi? Mengapa benang ranah niat dalam kristal niat menghilang tanpa alasan? Mata Lu Ming dipenuhi kebingungan. Saat dia berkultivasi barusan, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyerap niat apapun sama sekali. Itu telah hilang sepenuhnya. Lebih cepat,
saya ingin melihat apa yang terjadi. Lu Ming mengambil sepotong lagi dan menghancurkannya. Kali ini, Lu Ming tidak mulai memahaminya. Sebaliknya, dia mengamati dengan cermat. Pada akhirnya, dia tercengang saat mengetahui bahwa semua benang alam niat telah terbang ke ruang di antara alisnya dan diserap oleh kuali petir di lautan kesadarannya. Tidak mungkin, sarang. Lu Ming tercengang. Dan EBSP, dia belum pernah menggunakan kristal petir sebelumnya, jadi dia tidak menyadari masalah ini. Kuali petir ini sebenarnya mencoba merebut sutra konsep petir darinya. Lu Ming tidak menyerah. Dia menghancurkan beberapa kristal guntur yang dalam, tetapi hasilnya sama. Lu Ming menghancurkan kristal esoteris lainnya, tetapi kuali petir tidak bereaksi sama sekali. Nes, kamu tidak perlu melakukan ini, aku akan XXXX. Lu Ming terdiam. Dia ingin muntah darah. Dengan cara ini, bukankah itu berarti dia harus memahami konsep guntur dengan jujur dan tidak dapat menggunakan kristal niat untuk meningkatkannya dengan cepat? Rencananya untuk meningkatkan basis budidayanya dengan kecepatan gila-gilaan akan hancur. Karena secepat apapun dia memahami konsep lain, percuma jika konsep guntur tidak menyusul. Astaga, kenapa kamu mempermainkanku seperti ini? Lu Ming melihat tumpukan besar kristal dalam guntur di cincin penyimpanan dan menghela nafas ke langit. Kemudian, kesadaran Lu Ming muncul di kesadarannya. Dia melihat ke arah kuali petir dan mengertakkan gigi. Dia berharap dia bisa membuang kuali petir itu begitu saja. Namun, dia baru saja memikirkannya. Mari kita tidak membicarakan apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Sekalipun dia bisa, dia tidak tega melakukannya. Lupakan saja, aku akan memahaminya dengan jujur. Lu Ming duduk bersila di bawah kuali petir dan mulai memahami konsep petir. Untungnya, pohon kuno pemahaman jalan ditempatkan di sebelah Lu Ming. Bahkan jika dia berada di lautan kesadarannya, efeknya masih 10 kali lipat dari biasanya. Bagaimanapun, lautan kesadaran hanya ada di antara alisnya. Lu Ming menenangkan hatinya dan mulai memahami konsep guntur. Bahkan tanpa kristal makna mendalam, dengan bantuan kuali guntur dan pohon kuno pemahaman jalan, pemahaman Lu Ming tentang mentalitas guntur sangat cepat. Itu 100 kali lebih cepat dari yang lain. 10 hari kemudian, pemahaman Lu Ming tentang konsep guntur telah mencapai puncak tingkat 1 yang lebih rendah. Namun, tidak mudah untuk menembus level 1 tingkat atas. Untuk itu diperlukan akumulasi. Lu Ming telah berada di tempat ini selama lebih dari sebulan. Saya harus segera memikirkan cara untuk keluar dari sini. Hanya tinggal 3,5 bulan lagi hingga hari pernikahan kakak senior Mulan dengan konstelasi suci dan hari tantanganku terhadap konstelasi suci. Lu Ming mengerutkan kening. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Lu Ming memutuskan untuk memburu penjaga mayat sambil mencari cara untuk keluar. Setelah meninggalkan kuil tertinggi, Lu Ming terbang dalam garis lurus ke satu arah. Apa? Saat ini, dandan yang sedang tergantung di rambutnya terbang keluar. Seluruh tubuhnya bersinar dan sedikit gemetar. Kemudian, dia terbang ke satu arah dengan kecepatan ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dandan temukan? Lu Ming merasa ragu dan terbang mengikuti dandan. Setelah terbang sekitar 10.000 mil, sebuah gunung besar yang diselimuti kabut merah tua muncul di depan mereka. Lingkungan sekitar puncak gunung ini sunyi senyap. Tidak ada tumbuhan atau makhluk hidup apapun. Gunung itu dipenuhi kabut merah tua, dan terlihat jelas bahwa itu adalah makhluk jahat. Dandan terbang ke depan gunung, sedikit gemetar, seolah-olah dia sangat bersemangat, lalu terbang ke gunung. Lu Ming mengikutinya dan terbang masuk. Membunuh. Membunuh. Begitu Lu Ming bersentuhan dengan kabut merah tua, seruan perang yang menggemparkan terdengar di benaknya. Dia menyadari bahwa lingkungannya telah berubah. Itu telah menjadi neraka. Jutaan mayat tergeletak di tanah, dan darah mengalir seperti sungai. Eksistensi kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung. Lu Ming melihat seekor naga sejati terbang di langit, tetapi ia terbelah menjadi dua oleh bayangan iblis yang setinggi langit. Lu Ming melihat seekor phoenix terbang melintasi langit, tetapi sayapnya terpotong oleh bayangan setan. Seorang ahli manusia membelah langit dengan pedang, tapi dia diledakkan oleh bayangan iblis dengan sebuah pukulan. Pemandangan yang tak terbayangkan muncul di depan mata Lu Ming. Niat membunuh yang mengerikan hampir membuat pikiran Lu Ming runtuh. Pada saat ini,
Luming merasakan suatu kekuatan menariknya. Lingkungan sekitar berubah. Dia masih berada di tepi gunung. Garis keturunan 9 naga mengelilingi tubuhnya, dan kekuatan melahap meledak untuk menahan kabut merah tua. Luming menghela nafas lega. Kabut merah tua ini terlalu aneh. Itu sangat berbahaya sekarang dan Luming hampir mengalami gangguan mental. Adegan apa itu tadi? Mungkinkah ini perang nyata yang terjadi dalam sejarah? Luming sangat penasaran. Kemudian, Luming menggunakan garis keturunan 9 naga untuk melindungi tubuhnya dan bergegas menuju puncak gunung. Ketika dia mencapai puncaknya, dia tercengang. Kaisar Naga Abadi Chapter 569 Bahasa Indonesia. 569 Dandan menetas. Di puncaknya ada sayap yang patah. Di atasnya, cahaya surgawi bersinar, dan itu sangat misterius. Yang terpenting, sayap ini sangat mirip dengan pemandangan yang baru saja dilihat Luming. Sayap Phoenix telah terpotong. Ini adalah sayap burung Phoenix. Luming merasa jantungnya akan melompat ke tenggorokannya. Apa itu Phoenix? Makhluk dewa kuno, eksistensi yang setara dengan naga sejati, eksistensi yang tak terkalahkan, dan sangat kuat. Di benua hutan belantara surgawi, ia telah punah selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, di sini, dia benar-benar melihat sayap seperti itu. Yang paling membuat Luming tercengang adalah Dandan benar-benar memakan sayap ini. Dia melihat Dandan telah mencapai tinggi 100 meter. Pada kulit telurnya terdapat retakan yang sangat besar, dan ia menggigit sayapnya sedikit demi sedikit. Apalagi kecepatannya sangat cepat. Dalam beberapa saat, lebih dari separuhnya dimakan Dandan, bahkan bulu-bulu di atasnya pun tak luput. Sial, tinggalkan beberapa untukku. Luming berteriak dan berlari ke depan. Namun, begitu Luming mendekat, dia merasakan aura menakutkan muncul di tubuhnya. Gelombang rasa sakit yang merobek datang. Luming merasa tubuhnya hampir terkoyak. Luming buru-buru mundur karena terkejut. Aura yang menakutkan. Ini mungkin benar-benar sayap Phoenix. Bahkan setelah kematiannya, auranya belum hilang. Orang biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali. Luming terkejut. Namun, Dandan, binatang itu, sebenarnya baik-baik saja dan bahkan makan dalam porsi besar. Dengan sangat cepat, seluruh sayapnya digerogoti oleh Dandan. Hanya tersisa beberapa bulu saja. Kamu binatang buas. Luming berteriak dengan cara yang menyayat hati. Namun, setelah selesai menggerogoti, ia kembali seukuran kepala manusia dan mendarat di puncak gunung, tidak bergerak. Hanya permukaannya yang memancarkan cahaya redup. Setelah sayapnya dimakan, aura menakutkan itu menghilang. Luming berjalan mendekat. Dandan. Luming menepuk Dandan tapi dia tidak bergerak. Orang ini, mungkinkah dia makan terlalu banyak dan perlu dicerna? Petik 2. Luming mencoba mengangkat Dandan tetapi menyadari bahwa dia lebih berat dari gunung. Dia tidak bisa menggendongnya sama sekali. Luming terdiam. Sepertinya dia harus menunggu di sini sebentar. Luming mengamati sekelilingnya. Ia menyadari bahwa masih ada beberapa bulu tersisa di puncak gunung. Luming buru-buru berlari untuk menjemput mereka. Total ada 5 bulu, masing-masing panjangnya sekitar setengah meter. Pada sayap itu, bulunya paling pendek dan dianggap bulu campuran, itulah sebabnya bulu itu rontok. Namun meski begitu, kelima bulu itu berkilau dan berwarna merah menyala, seolah-olah terbuat dari batu giok api. Mereka memancarkan ki yang menakjubkan. Luming harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Ini juga merupakan harta karun tertinggi, simpanlah dulu. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyimpan kelima bulu itu. Dia kemudian melihat sekeliling, tapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Lupakan saja, saya akan berkultivasi sambil menunggu Dandan. Luming memasuki kuil tertinggi dan terus memahami mentalitas Guntur. Pemahaman Luming tentang konsep Guntur meningkat pesat setiap hari. Budidaya ini berlangsung selama setengah bulan. Dengan bantuan pohon kuno pemahaman jalan dan kuali petir, setengah bulan budidaya Luming setara dengan 4 tahun budidaya bagi orang lain. Luming merasa konsep Gunturnya akan menembus ke tingkat atas. Itu hanya tinggal selembar kertas saja. Pada saat ini, Luming merasakan sesuatu yang aneh di luar dan meninggalkan kuil tertinggi. Saat ini, tubuh Dandan memancarkan cahaya yang kuat, seterang matahari kecil.
Esensi kehidupan yang menakutkan muncul. Kaca. Tiba-tiba, Luming mendengar suara retakan kecil dari tubuh Dandan, dan retakan kecil pun muncul. Mungkinkah Dandan akan menetas? Mata Luming berbinar. Dandan dimuntahkan dari gerbang surga, dan itu sungguh luar biasa. Ia tidak takut terhadap serangan energi apapun dan memiliki makan yang besar. Ia bahkan bisa memakan kesengsaraan surgawi dan sayap burung phoenix. Luming selalu sangat penasaran. Apa itu Dandan? Makhluk seperti apa yang akan muncul setelah menetas? Kini, jawabannya akhirnya terungkap. Kaca, suara lain datang dari kulit telur. Harta karun, ada harta karun di sini. Tiba-tiba, teriakan gembira terdengar. Hahaha, harta karun ini sungguh luar biasa. Ini milik kita. Suara udara terkoyak terdengar saat puluhan penjaga mayat muncul dengan mayat yang dimurnikan. Berat. Harta karun ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat. Mati. Salah satu penjaga mayat melihat Luming dan segera mengendalikan mayat halus untuk menyerangnya. Kalian semua akan mati. Mata Luming menjadi dingin. 9 garis keturunan naga muncul dan dia membuka mulut untuk menghisap. Lusinan penjaga mayat, yang berada di bawah tingkat-tingkat raja, esensi darahnya dimakan oleh Luming dan meninggal secara tidak wajar. 2 penjaga mayat yang tersisa, satu di LV7 dan yang lainnya di alam raja bela diri LV8, memandang Luming dengan ekspresi tercengang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik seni bela diri apa yang dilakukan Luming? Dia sebenarnya telah membunuh puluhan penjaga mayat dengan satu gerakan. Membunuh. Luming maju selangkah dan menyerang kedua penjaga mayat itu. Ledakan. Ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, kedua penjaga mayat itu dibunuh oleh Luming dan semua cincin penyimpanan jatuh ke tangannya. Saat ini, lebih banyak retakan muncul di kulit telur Dandan. Saat Luming memurnikan esensi darahnya, dia mengarahkan pandangannya pada Dandan. Beberapa menit kemudian, dengan keras, kulit telurnya retak seluruhnya. Luming tercengang. Seekor kura-kura seukuran kepalan tangan muncul di depan mata Luming. Kura-kura ini berdiri dengan kedua kakinya seperti manusia, dan kedua kaki depannya seperti tangan manusia. Itu meregangkan pinggangnya. Hahaha, aku akhirnya dibangkitkan. Saya telah kembali ke dunia. Para ahli dunia ini, gemetar. Keindahan dunia ini, bukalah hatimu dan tunggu kedatanganku. Hahaha. Kura-kura kecil itu benar-benar bisa berbicara bahasa manusia dan melolong panjang. Namun, suaranya sangat lembut, seperti suara anak berusia 3 tahun. Itu sangat lucu. Kelopak mata Luming bergerak-gerak dan bibirnya bergetar. Apa-apaan? Apa yang ditetaskan telur ini? Tidak hanya menetaskan kura-kura, tapi juga kura-kura yang bisa berbicara dan sangat narsis. Luming benar-benar terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Dan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela. Dan apa Dan? Jika kamu memanggilku Dan lagi, dewa ini tidak akan membiarkanmu. Di masa lalu, tuan ini seperti kura-kura di bawah atap, jadi saya menanggungnya, tetapi di masa depan, sebaiknya Anda berperilaku baik. Kura-kura kecil itu meletakkan kedua kaki depannya di atas cangkang kura-kura, tampak seperti tuan yang tiada taranya saat dia mencaci maki. Hanya saja suaranya yang muda dan lembut sama sekali tidak menghalangi sedikit pun. Dan, kamu apa? Anda sebenarnya dapat berbicara saat Anda dilahirkan. Di mana orang tuamu? Luming sangat penasaran. Junior, diamlah. Sudah kubilang, aku adalah kepala dari 10 monster perang teratas, tak terkalahkan sejak zaman kuno. Aku hidup sepanjang langit dan bumi, dan bersinar seterang matahari dan bulan. Dari mana saya mendapatkan orang tua saya? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika kamu memanggilku Dan lagi, aku akan marah padamu. Kura-kura kecil itu mengulurkan salah satu cakarnya dan menunjuk ke arah Luming, matanya terbuka lebar. 10 monster perang teratas. Dan, apa itu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda. Kura-kura kecil itu hampir batuk darah, dan dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Memamerkan taringnya, dia berkata, lupakan saja, kamu hanya bocah nakal, dewa ini tidak akan merendahkan levelmu. Kaisar Naga Abadi Chapter 570 Bahasa Indonesia. 570 Tanah Kuning yang Dalam. Matanya berputar 2 kali seolah sedang berpikir keras.
Setelah beberapa saat, ia terbatuk dan berkata, "Saat itu, saya mengalami pertempuran sengit dan terluka parah. Saya tidak punya pilihan selain berubah menjadi telur. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya terlahir kembali. Karena saya baru saja dilahirkan kembali, ingatan saya tidak lengkap. Mengenai 10 Battle Beast teratas, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas." Kamu tidak ingat. Luming memandang Dandan dengan curiga dan berkata, "Kalau begitu, kamu harusnya sangat kuat, kan?" Uhuk, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku terluka parah saat itu, dan aku baru saja terlahir kembali. Kekuatanku belum pulih banyak." Dandan meletakkan cakar kura-kura di mulutnya dan batuk beberapa kali dengan cara yang sangat mirip manusia. "Dandan, kamu tidak berbohong padaku, kan?" Luming memandang Dandan dengan ekspresi tidak percaya. Dulu, Dandan sangat cerdas. Luming curiga sebelum Dandan menetas, dia telah belajar berbicara. Setelah menetas, dia berpura-pura menjadi ahli untuk membodohinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin. Adapun yang disebut 10 monster perang teratas, dia tidak mempercayainya sama sekali. "Berat, kamu benar-benar berani meragukanku. Baiklah, untuk membuatmu yakin, aku akan memberimu keberuntungan sekarang." Dandan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajahnya penuh ketidaksenangan. "Oh, nasib baik apa?" Luming berkata sambil tersenyum. "Saya merasakan ada harta karun tertinggi di tempat tidak jauh. Saya akan membawa Anda ke sana sekarang dan membuat Anda yakin." Dandan mendengus dingin. "Harta karun apa?" Luming sangat penasaran. "Hehe, kalau gak salah seharusnya tanahnya berwarna kuning tua. Ia dapat menyerap semua energi di dunia dan mengubahnya menjadi energinya sendiri untuk menumbuhkan pengobatan spiritual yang tiada taraf." Dandan tersenyum bangga. "Apa? Tanah kuning yang dalam? Benarkah itu?" Luming sangat terkejut. Tanah Xuan Huang adalah harta langka yang hanya muncul saat dunia pertama kali diciptakan. Itu adalah tanah suci yang digunakan untuk menanam tanaman spiritual. Di zaman kuno, bahkan zaman kuno, orang-orang paling berkuasa di dunia akan menggunakan tanah kuning tua untuk menanam ramuan roh. Namun, tanah berwarna kuning tua sangat langka dan dijual dalam bentuk tael. Satu tael bisa dijual dengan harga setinggi langit. Luming segera memikirkan pohon kuno pemahaman jalan. Jika dia memiliki tanah berwarna kuning tua, masalah budidaya akan jauh lebih mudah. Mata air di dalam kotak giok berisi pohon pemahaman kuno hampir kosong, jadi sangat penting untuk menemukan cairan spiritual untuk memeliharanya. "Hehe, ikut aku." Dandan tersenyum puas. Dengan tangan di belakang punggung, dia merentangkan kakinya dan menginjak udara, terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Luming ragu, dia tetap mengikutinya. Sekitar 50.000 mil jauhnya dari Luming, daerah dalam jarak 1.000 mil tandus dan terpencil. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Dua sosok terbang ke dalam. Jika Luming ada di sini, dia akan bisa mengenali mereka berdua secara sekilas. Salah satunya adalah istana penguasa petir, dan yang lainnya adalah penguasa istana api. Ada aroma obat yang datang dari sana. Tiba-tiba, penguasa istana api berhenti. Aroma obat. Tuan istana Guntur sedikit bingung. "Tidak ada kesalahan. Saya biasanya seorang alkemis paruh waktu, jadi saya sangat sensitif terhadap bau ramuan roh. Itu tidak jauh di depan," kata penguasa api istana. "Saya bahkan tidak melihat obat roh di dunia ini, namun obat ini ada di tanah tandus ini. Sungguh luar biasa. Ayo kita lihat." Mata tuan istana Guntur berbinar. Keduanya maju dengan kecepatan ekstrim. Tidak lama kemudian, sebuah gundukan muncul di depan mereka. Aroma obat berasal dari gundukan ini. Lingkungan sekitar gundukan itu juga tandus, tetapi ada 7 tumbuhan spiritual yang tumbuh di gundukan itu. Itu adalah rumput Notgrass yang umum. Apa yang sedang terjadi? Itu benar-benar mengeluarkan khasiat obat yang mengerikan. Saat mereka berdua melihatnya, mereka berdua kaget. Ini karena Notgrass biasa adalah ramuan spiritual tingkat 1. Bagi mereka, itu seperti sampah. Namun, 7 tanaman Notweed di depannya tembus cahaya dan dikelilingi oleh cahaya warna-warni surgawi, mengeluarkan aroma obat yang kuat. Itu jelas bukan ramuan spiritual level 1, tapi ramuan spiritual level 6.
Dan itu adalah ramuan spiritual LV 6 kelas atas. Tempat macam apa ini? Bagaimana bisa mengubah ramuan spiritual tingkat 1 menjadi ramuan spiritual tingkat 6 tingkat atas? Tanah kuning yang dalam, itu tanah kuning yang dalam. Penguasa api istana memandangi bagian bawah rumput 7 bagian dan matanya tiba-tiba melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Di bawah 7 bagian rumput ada tanah berwarna merah dan kuning. Energi spiritual yang mengerikan memancar dari tanah. Ini adalah bumi Siliko Xuan Huang. Apa? Tanah kuning yang dalam. Tuan Istana Guntur juga terkejut. Matanya terbuka lebar, dan kemudian, matanya menunjukkan keserakahan yang membara. Dilihat dari luas permukaannya, luasnya sekitar 1 meter persegi. Berapa jin itu? Kita harus tahu bahwa di dunia luar, di wilayah kecil seperti wilayah Tianxuan, harta karun seperti obsidian Xuan Huang tidak dapat ditemukan. Di beberapa domain yang lebih besar, Xuan Huang obsidian dapat ditemukan, tetapi sangat langka dan dijual dengan harga 2 tael. Dan di sini, dia tidak tahu berapa banyak jin yang ada. Hahaha, aku kaya, aku kaya. Mulut Tuan Api Istana hendak terbelah karena senyumannya. Dibandingkan dengan tanah kuning tua, 7 potong rumput Notgrass umum tingkat atas level 6 tidak begitu menarik perhatian. Huo tua, karena kita berdua menemukannya bersama, kita masing-masing akan mengambil setengahnya. Bagaimana? Kata guru istana Guntur. Tentu saja, tak masalah. Penguasa api istana mengangguk dan menatap tanah silikoid Xuan Huang. Huo tua, kamu lebih ahli dalam alkimia. Anda akan bertugas menggali tanah obsidian berwarna kuning tua. Saya akan berjaga di samping. Kata guru istana Guntur. Baiklah. Istana Tuan Api mengangguk dan kemudian terbang menuju gundukan itu dengan tatapan berapi-api. Pada saat ini, pandangan menyeramkan melintas di mata Master Istana Guntur. Pedang petir muncul di tangannya, dan dia menusuk bagian belakang Tuan Istana Api. Kepala Istana Api tidak pernah menyangka bahwa Tuan Istana Guntur, yang telah dikenalnya selama beberapa ratus tahun, akan mengambil tindakan terhadapnya. Dia tertangkap basah dan ditikam di wajahnya. Puci, pedang petir menembus dada penguasa Istana Api. Ah! Master Istana Api mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Seekor singa api muncul dan menerkam Master Istana Guntur. Master Istana Guntur mengeluarkan pedang panjangnya dan mundur 1000 meter, menghindari serangan singa api. Mengapa? Master Istana Api berbalik. Matanya merah saat dia melihat ke arah Master Istana Guntur dengan tidak percaya. Hehe, sayang sekali 2 orang berbagi sebidang tanah kuning tua yang begitu luas. Aku akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri. Bukankah itu bagus? Juga, aku sudah lama mendambakan kekuatan kristal Upanisad di cincin penyimpananmu. Tuan Istana Guntur mencibir. Kamu layak mati. Kamu harus mati. Penguasa api istana meraung marah. Saya pantas mati. Hahaha, kaulah yang akan mati sekarang. Master Istana Guntur tertawa terbahak-bahak. Guntur di tubuhnya menyala, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Berhenti. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Sesosok mendekat dengan kecepatan ekstrim. Bus! Sesosok muncul. Itu adalah Luming. Dandan kura-kura kecil itu berdiri di bahunya. Di bawah bimbingan Dandan, dia terbang dan kebetulan melihat pemandangan penguasa Istana Guntur menyerang penguasa Istana Api.